Sebagai seorang muslim, kita harus berliterasi karena sebelum kita sholat gitu kan, kita harus memaknai dulu, memahami dulu bagaimana tata cara sholat dan sebagainya. Nah, itu bagian daripada literasi. Harus diperhatikan, direnungi dan ditafakkur ini bahwa mereka hidup di zaman yang fasilitas itu boleh dibilang begitu tidak ada ya. Tidak ada internet, gadget dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa seperti mereka. Ini pertanyaan, ada apa dengan pemuda muslim? Make your habits. Jadi bangun dulu kebiasaannya dengan cara time management. Time management, jadi kita kan ada waktu 24 jam. Betul. Dari 24 jam itu kita alokasikan perbagian. Contoh misalnya kita main sosmed berapa, kemudian baca buku. Nah, kita garis bawahi untuk baca bukunya. Nah, dari 24 jam itu coba deh bangun kebiasaan setiap pukul sekian itu kita baca buku. Paksakan diri? Harus dimulai dengan memaksakan diri. Acara ini disponsori oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya para pemirsa dan penyimak Muslim Youth Podcast. Nabi kita sendiri di awal-awal menerima risalah, salah satu ayat yang beliau dapatkan adalah ayat tentang literasi, membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Semoga kabar tak sehat semua. Saya Abdul Said menyapa kembali Anda di Muslim Youth Podcast dan pastinya akan menghadirkan tamu dan narasumber yang baru, fresh dan pastinya juga memberikan motivasi, penyemangat, edukasi. Dan setelah menyimak ini, menonton ini, kita semua khususnya para pemuda, pemirsa yang ada di rumah bisa action, kemudian bisa mengubah semua ini menjadi aksi. Hadir bersama saya tamu dari jauh, hampir negaranya ini hampir berada di negara tetangga atau kampung tetangga. Ada Ustadz Muhammad Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat datang di Makassar. Karena tapi orang Makassar atau orang Sulsel juga ini ya? Orang Sinjai. Orang Sinjai, tidak disebut orang Sulsel ya, orang Sinjai. Allahu Akbar. Karena berada di podcast saya biasa kalau narasumber itu disapa dengan Aga Kareba. Alhamdulillah baik-baik Ji. Alhamdulillah baik-baik Ji. Orang Bugis, orang Makassar atau orang asli? Sama Ji. Kalau di Sinjai juga baik-baik Ji. Oh, kalau ditanya Aga Kareba baik-baik Ji. Baik Ji. Allahu Akbar. Sekarang aktivitas sekarang sebagai pegiat literasi sekaligus tenaga pengajar di sekolah sama di kampus. Allahu Akbar. Tenaga pengajar, ya. Bukan tenaga penghajar ya? Bukan. Tenaga pengajar sekaligus fasilitator literasi baca tulis regional Kalimantan. Allahu Akbar. Menyebut Kalimantan, pemirsa yang ada di rumah ini tamu saya jauh-jauh dari Kalimantan Utara. Betul ya? Benar. Betul. Kalimantan Utara. Ini jauh-jauh, alhamdulillah saya dapat informasi, tengok di sini saya japri langsung. Allahu Akbar. Sekarang di domisili mana? Sekarang domisili di Kota Tarakan, salah satu kota yang ada di santai, tidak usah grogi. Salah satu kota atau kota di Kalimantan Utara. Di Tarakan. Ya. Kalimantan Utara. Kota transit. Transit dari mana ke mana? Dari kan perbatasan. Oh, perbatasan. Perbatasan dengan Tawau, Indonesia, Malaysia. Tawau, Malaysia. Malaysia ya. Malaysia. Tawau itu negara kota di Malaysia. Ya, salah satu dari negeri Sabah, semacam kabupaten lah, kabupaten Tawau. Negeri kan. Sabah ini cerita Nabi Sulaiman bukan ya? Kalau bukan. Kalau di Malaysia itu provinsi namanya negeri. Jadi ada negeri Sabah, Allah Akbar. Jadi Tarakan itu berdekatan dengan Tawau. Nah, tapi harus melalui satu kabupaten lagi, Kabupaten Nunukan. Tarakan, Nunukan, baru Tawau. Allah Akbar. Ini saya biasa dapatkan informasi bahwa di sana itu ada yang dapurnya Indonesia, ruang tamunya Malaysia atau kebalik. Ruang tamunya Indonesia, dapurnya di Malaysia. Nah. Temannya di ruang tamu itu si Bolang. Di ruang tamunya Upin Ipin. Allahu Akbar. Sebagai informasi pemirsa sama berbahagia, beliau ini pegiat literasi yang namanya literasi ini yang paling disukai oleh ibu-ibu kalau memasak ya. Itu terasi. Oh, terasi. Jadi nggak ada linya. Oh, enggak ada. Oke.
Eh, sampai saat ini menurut saya panggil apa ini? Ustadz, Bang, Nggak usah, Mas, abang aja sih. Abang ya, Ah. kayak kita penjual bakso Abang. ini. Oke, Bang Ramli. Sampai saat ini menurut antum gimana sih Indonesia dengan literasi dan anak mudanya? Indonesia, ketika kita berbicara tentang Indonesia dengan literasi dan mengacu pada PISA, itu kita masih berada pada titik bawah sih sebenarnya. Dari 62 negara kita di urutan ke-60. Itu. Jadi kalau berbicara tentang ranking literasi, 2 ya? Ranking 2 dari bawah. Ranking 2 dari bawah. Ya. Tapi kalau kita sebagai warga negara Indonesia itu bukan menjadi satu problem yang perlu kita sedihkan apa, atau tapi galaukan. tapi itu menjadi salah satu pemicu untuk Pemacu, pengungkit, memotivasi untuk kita apa nih yang bisa kita buat sebagai warga negara, khususnya kita nih pemuda, apa yang bisa kita buat untuk meningkatkan indeks literasi kita khususnya di Indonesia. Jadi bukan hanya sebatas ya udahlah kita udah berada di urutan ke-60 dari 62 negara ya udah pokoknya gitu aja. Tapi kita bertanya apa yang bisa kita lakukan nih? Wah, keren ini bahasa bukunya mungkin Mada yakni intimai lil Islam begitu ya. Apa kontribusi saya untuk Islam? Kalau ini apa kontribusi saya untuk Indonesia? Benar. Tapi dari sisi literasi ya. Benar. Mungkin sebagian masih ada yang berpikir literasi itu apa sih? Kalau literasi sebenarnya sih kalau mengacu pada definisi itu kemampuan seseorang dari mengelola informasi untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan. Oh, mengelola informasi. Berarti ada dulu take informasi dulu baru Ya, dikelola. baru dikelola. Ini mirip-mirip wartawan ya. Benar. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi ada informasi kita kelola dan itu menjadi kemampuan kita mendapatkan sebuah wawasan. Gitu sih. Apakah literasi ini memang atau dia cuma makanan anak kampus atau para dosen, atau literasi itu bisa juga kalau di Makassar Pak Bentor juga bisa menggelutinya seperti itu? Semua sih bisa. Jadi tidak mengenal jenis dari status sosial, kemudian umur dan sebagainya. Bahkan dari usia dini pun kita harus dikenalkan dengan literasi itu. Iya. Jadi dari sejak umur mungkin umur 1 sampai 10 bulan, kemudian 10 bulan sampai 1 tahun dan sebagainya, itu harus kita kenalkan. Jadi nggak menutup kemungkinan literasi ini khusus untuk mahasiswa, literasi ini khusus untuk dosen atau yang berkecimpung di bidang intelektual akademik itu. Jadi semua bisa. Yang mau silakan terjun. Benar. Tinggal itu jangan terjun di jurang ya. Benar. Tinggal itu saya jadi pertanyaan, kita mau nggak ngambil bagian atau tidak? Iya. Nah itu kita mau nggak milih itu atau tidak? Masya Allah, Bang Ramli, kalau mau dihitung atau mau ditanyakan sejak kapan berkecimpung di dunia literasi, atau sejak kapan suka atau cenderung untuk bergelut di dunia literasi? Oh, berarti flashback ya? Iya. Kalau flashback, kalau berbicara tentang kapan sukanya tuh pastinya di 2009 sih. Tapi sebelumnya itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Ini Budi yang itu ya? Bukan. Oh, bukan. Yang mengarang. Oh ada pelajaran mengarang, tugas mengarang, bikin puisi. Tapi semangat untuk literasinya belum dapat di situ. Pertama kali suka literasi itu ketika baca buku novel. Kemudian saya terinspirasi nih. Kok saya merasa ingin seperti si tokoh utama dalam buku tersebut. Nah, itu awal mula suka literasi di situ dan bercita-cita suatu saat nanti ingin mengambil bagian menjadi seorang penulis juga, menulis buku yang bisa menginspirasi banyak orang. Oh, mungkin ada bertanya, berarti literasi ending-endingnya ujung-ujung harus jadi penulis dong? Enggak juga sih. Anda juga? Ini juga. Sudah hampir ada yang takut ini jawab. Jadi inti sederhana literasi itu bagaimana kita berintelektual, bagaimana kita mengetahui sesuatu yang sebelumnya kita tidak tahu, atau bagaimana kita memahami sesuatu yang sebelumnya kita tidak sama sekali memahami hal tersebut. Bahkan nih contoh sederhana sebagai seorang muslim, kita harus berliterasi karena sebelum kita sholat gitu kan, kita harus memaknai dulu, memahami dulu bagaimana tata cara sholat dan sebagainya. Nah itu bagian daripada literasi. Berarti literasi ini bahasa apa ya, istilah untuk yang suka baca buku dan nulis dan mengumpulkan informasi.
Tapi kalau di pendidikan mungkin disebut edukasi. Benar, bisa edukasi gitu. Kalau di dunia syar'i taklim ya. Taklim, benar. Oh gitu. Allahu Akbar. Majelis taklim, perkumpulan itu. Iya, mungkin pemirsa di rumah bertanya-tanya, ini tamunya kenapa ada flashback tentang sejak kapan cinta dan bergelut dan terjun ke dunia literasi. Beliau ini adalah salah satu peserta atau juara yang ke berapa negara tadi? Kalau konteks 2018 itu menjadi perwakilan Indonesia Indonesia, keren ini. Saya tepukkan tangan di mana nih teman? Perwakilan Indonesia. Ya, dalam kegiatan seleksi delegasi Indonesia Majelis Sastra Asia Tenggara. Majelis Sastra Asia Tenggara, bukan kaleng-kaleng, bukan majelis taklim ya, majelis sastra. Ke berapa negara? Kalau yang pertama ini 2018 kita ada 10 negara sih sebenarnya yang dikumpulkan dalam satu event, dalam satu kegiatan. Nanti kita ada pembedahan naskah yang kita buat, kemudian kita ada sharing tentang bagaimana memperbaiki naskah yang sudah kita buat untuk menjadi lebih berkualitas lagi. Gitu. Masya Allah. Jadi dan ini ada hasilnya ya? Ya, ada hasilnya. Selain kenangan. Yes. Selain apresiasi dari panitia, perjalanan ini ternyata berubah menjadi buku ya? Ya, benar. Ya, bukunya tadi di mana? Udah dikasih ya? Lupa, Masya Allah. Itu lupa ada di koper. Nah, itu yang 2018. 2018. Nah, kalau 2020 dan 2022 itu ikut kegiatan International Islamic Cooperative Study. Itu tembus. Itu tembus tiga negara. Malaysia, Singapura, sama Thailand. India enggak? Indah. Tidak. Allahu Akbar. Jadi 2018 sama 2020 sama yang terakhir kemarin 2022. Jadi 2020 itu sebelum pandemi COVID. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin para anak muda bertanya, saya mau jadi seperti antum, gimana sih caranya? Apakah mungkin anak muda di rumah bertanya, saya mau jadi seperti pembicara dan tamu podcast kali ini, gimana sih caranya? Apakah harus mulai baca koran atau mulai bergabung dengan komunitas apa? Kalau mau memulai sih sebenarnya be yourself dulu sih. Dari diri sendiri. Dari diri sendiri, kenal dulu, pahami diri sendiri dulu tentang apa sih passion atau minat saya gitu. Nah, kalau misalnya passionnya memang untuk di literasi, maka mulai dari hal-hal sederhana, mengakrabkan diri dengan buku. Jadi literasi itu selalu berkaitan akrab dengan buku. Benar. Karena kalau konteks sekarang, kalau kita berbicara skala nasional ya, skala nasional itu kan kita dikenalkan dengan 6 literasi dasar. Iya. Nah, yang pertama satu gitu ya. Yang pertama literasi baca tulis. Baca tulis. Jadi memang yang paling awal, yang paling pertama tentang buku, karena kan baca dan nulis kan adalah aktivitas yang hasilnya adalah buku. Jadi langkah awal adalah bagaimana kita memulai mengakrabkan diri dengan buku, berteman dengan buku lah. Masya Allah. Kalau bisa cara berteman kita seperti berteman dengan handphone hari ini kali ya. Pasti. Ini pemirsa, saya kayak berbicara dengan dengan Pak dosen. Oke, ini satu. Kedua apa? Yang kedua ada literasi numerasi. Kemudian ada literasi digital. Mungkin hari ini yang memang ya banyak konten kreator apa dan sebagainya memaksimalkan di digital. Kemudian literasi sains, literasi finansial, entrepreneurship gitu. Gitu. Kemudian literasi budaya kewargaan. Kalau yang ada hubungannya dengan buku itu literasi ke nomor berapa? Pertama. Yang pertama. Literasi artinya baca anak tulis. Muda sekarang kalau untuk Gen Z mungkin ya, Gen Z. Kalau akrab dengan handphone tapi suka baca buku digital seperti itu, apakah dia masuk? Include sih, tapi lebih kalau dengan menggunakan HP kan banyak distraknya. Enggak masuk notif WA. Benar. Kesana lagi. Benar. Notif DM kesana lagi. Benar. Jadi kalau menggunakan membaca dengan menggunakan HP atau handphone kita banyak distrak. Kecuali kalau memang kita punya strong why untuk nih saya mau baca selama sejam tanpa distrak. Jadi kita harus matikan semua notif itu yang distrak itu. It's okay. Betul. Sebenarnya orang yang suka belok kanan belok kiri ketika ada notif itu cocok jadi menteri sosial ya. Lebih jiwa memperhatikan itu lebih besar. Tapi menjadi terjun ke dunia literasi harus
apa ya, bahasa tidak nyamannya mungkin harus egois waktu mungkin ya. Tunggu ya, saya mau baca buku dulu. Lebih Kan lebih- ulama dulu ini- begitu ya. Ya lebih bahkan kayak ada yang ini mengatakan saya bisa jawab pertanyaan antum kalau ada yang matahari, hentikan dulu matahari katanya. lebih kayak skala prioritas sih kalau memang kita sudah gitu. memprioritaskan tentang saya mau baca buku sekian deh. Pokoknya kalau jam sekian saya udah waktunya baca buku, distract yang lain ya nggak bisa harus diabaikan. Sama misalnya kalau kita nulis, Iya. kita nulis kan biasa kita punya time management. Time management misalnya jam 10 malam sampai jam 11 adalah waktu untuk nulis. Contoh. Nah, contohnya. Jadi selama itu kita nggak boleh melakukan hal-hal yang lain. Pokoknya yang kalau ada yang panggil paket, tinggalkan dulu ya. Iya, Kan biasa ada begitu. Oke, itu yang banyak mengganggu sebenarnya ya. Distract Allahu Akbar. Kira-kira kalau misalkan pertanyaan saya seperti ini, Indonesia bisa tidak juara? Tadi kan 2 ke bawah Nah, atau ada. 2 dari bawah, lompat ke atas, 2 dari atas. Dua dari atas. Iya. So, mustahil sih sebenarnya. Oh, mustahil. Kok Tapi, bisa? Padahal dulu katanya presiden dan wakil presiden kita tuh doyan iya, baca buku. Benar. Bahkan kan salah satu Afwan, ini bukan singgungan ya. bahkan Oke. salah satu kutipan yang paling terkenal hari ini kan, kalian boleh memenjarakanku dimanapun selama penting dengan buku. buku. Nah, itu. Allahu Akbar ya. Tuh, tapi kalau misalnya Indonesia mau langsung juara 2 dari atas ya Butuh kerja butuh bakti. kerja keras. extra, effortnya harus lebih Allahu besar lagi Akbar. sih sebenarnya. Karena sekarang buku itu bukannya dibaca tapi jadi tempat pembungkus kacang. Benar. Nah, padahal Ini itu bahaya udah- ya. Tapi yang kemarin lagi viral itu di kalangan pegiat literasi di Turki. Jadi salah satu tim yang ngumpulin sampah itu kan, dia sering nemu buku-buku yang dibuang, Iya. kemudian ia mengumpulkan, kemudian ia menjadikan salah satu perpustakaan umum. Keren. Buku yang Buku sudah dibuang yang tadi. sudah yang dibuang itu dari rumah-rumah penduduk, kemudian dia kumpulin, kemudian karena terlalu banyak, akhirnya dia buat perpustakaan. Perpustakaan buku bekas. Ya, Second perpustakaan ya. buku. Benar. Kalau di tempat lain ada namanya reparasi kursi. Ini reparasi buku, mungkin diperbaiki Ya. bukunya baru dimasukkan di perpustakaan itu. Benar. Itu di Turki. Ya, di Turki. Indonesia ada enggak? Indonesia kalau ada sih beberapa ya, tapi kalau kita masuk dalam lingkup circle TBM Taman Baca Masyarakat, ada beberapa daripada saudara-saudara kita yang memang semangatnya untuk edukasi masyarakat itu dengan Kampanye. buku. Kampanye, kemudian datang ke rumah-rumah warga di pedesaan membawa buku dengan motor-motor mereka. Allahu Akbar. Atau Ini misalnya masih ada yang seperti ini ya? Iya, masih. Oh, keren Gitu. ini ya. Tapi ya itu lagi kembali kepada masyarakatnya itu sendiri. Ternyata Jadi, masyarakatnya bahagia Ya, apa? Wah, datang yang masih- bawa buku kabur. masih apatis lah gitu ya. Oh, gitu. Masih ada yang beberapa yang apatis. Jadi memang yang paling penting juga selain kita campaignkan tentang literasi, kita harus mengedukasi juga masyarakat tentang apa sih manfaat bagi mereka Nah, tentang ini buku itu. sudah masuk singkatan-singkatan ini pemirsa. Ambak. Apa manfaat bagiku? Apa manfaat manfaat. bagiku? Ah, ah. Kira ambak tadi ambak-ambak pisang. Oh, Oh, gitu ya. ampar-ampar pisang. Allahu Akbar. Menjadi tadi utusan dari Indonesia. Ya. Itu berapa orang? Kalau di Indonesia ada 10 orang dari seluruh Pak, Indonesia. ini tahun 2018 yang pertama. Ya. Itu berapa orang utusan? Indonesia, khusus Indonesia. Iya, Majelis Literasi. Majelis Sastra Sastra Asia Tenggara. Asia Tenggara. Yang kepilih di Indonesia itu ada 10 orang. 10 orang. Ah. Antum dan 9 Dan lainnya. 9 lainnya. Kemudian tahun ke 2020. 2020. Iya, itu Berapa ada orang? Sekitar 28. Oh, meningkat ya. Ya. Dan rencana kapan lagi? Ya mudah-mudahan tahun depan. Oh iya, ini kesempatan untuk Anda di rumah daftar. Iya, kalau mau ikut gimana? Kalau Apakah mau ada ikut pendaftaran? ada beberapa ini sih, ada beberapa lembaga yang memang membuat event-event seperti itu. Makanya dari podcast ini saya nyaranin untuk Gen Z yang bergelut di media sosial, silakan cari sebanyak-banyaknya informasi di Instagram. Oke, komennya di bawah ini bagi yang mau bilang mau supaya kita tag dan pertemukan dengan antum ya. Allahu Akbar. Taib Indonesia Pemuda dan Literasi. Kalau mau ngambil apa ya?
role model atau contoh pemuda yang minat bacaan dan literasi menulis selain antum pastinya siapa? Ahmad Fuadi, Ahmad Fuadi, penulis Negeri yang Lima Menara. Lima Menara yang alif ba yang itu ya? Bukan. Oh iya, Alif. Ya, Alif wah, Fikri. kayaknya saya lebih banyak nih bacaannya. Iya, Alif Fikri yang pelaku utama kan. Oh. Ya, kemarin kan terakhir nulis buku tentang Buya Hamka, biografi. Buya Hamka, dan itu yang difilmkan ya. Itu yang difilmkan. Buya Hamka. Selain itu Anwar Fuadi, Ahmad Fuadi, sama Andrea sepupunya Hirata. Anwar Fuadi. Tapi yang role model bukan terbaik, maksudnya yang bagus karena Andrea Hirata yang Laskar Pelangi itu terakhir saya baca itu sudah 30 lebih buku Laskar Pelangi diterjemahkan di seluruh negara. 30 negara lebih. Iya, 30 bahasa berarti ya. 30 bahasa. Laskar Pelangi dan ini adalah buah tangan dari Andrea Hirata, Sumatera. Gitu ya. Bangka Belitung dan ini novelnya genre pendidikan. Ya, edukasi. Jadi genrenya itu nulis memoir kehidupannya dibungkus dengan inspirasi pendidikan. Tentang anak SD yang berusaha menyelesaikan sekolah SD-nya. Iya. Tanpa ojol, tanpa gadget. Benar. Lebih banyak buaya katanya ya. Allahu Akbar. Taib. Kita tidak bahas novelnya itu. Kita bahas literasi. Oke. Kalau di dunia Islam sendiri seperti apa literasi seharusnya? Apalagi kita seorang muslim, pemuda muslim, harusnya lebih bangga dong, apalagi bacaan kita tiap hari itu Al-Qur'an. Iya benar, seharusnya kalau kita berbicara konteks muslim, seharusnya semangat literasi itu lebih besar ke kita. Itu kenapa? Karena kan yang antum bacakan tadi, itu kan peristiwa daripada Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, dan ternyata wahyu pertama itu adalah tentang membaca. Tentang literasi membaca. Nah, sekarang kan 6 literasi dasar itu yang pertama adalah tentang membaca, dan itu Rasulullah pun mendapatkan wahyu pertama tentang membaca. Makanya kalau kita mau kaji lebih lanjut, ternyata literasi itu sangat dekat dengan kita. Karena sebelum pakar Eropa apa dan sebagainya menyampaikan tentang literasi itu, ternyata 1400 abad yang lalu Allah sudah mengisyaratkan nih, memberikan semangat untuk kita mulai Rasulullah dengan peristiwa Hurairah itu. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus lebih menunjukkan effort kita terhadap literasi. Nah, khususnya apalagi kan ini kita punya Al-Quran yang memang sudah menjadi bagian habits kita bersama membaca Al-Quran setiap hari. Nah, tinggal kita lengkapi dengan bacaan-bacaan yang lain. Jadi kalau kita berbicara konteks literasi membaca, kita sudah tidak perlu ditanyakan lagi, karena tidak perlu disuruh lagi, tidak perlu dikampanyekan lagi. Harusnya begitu. Iya, harusnya sih begitu. Tapi kenyataannya juara 2 dari bawah. Gitu. Masya Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri kan pada saat itu kita tahu bersama sejarah bahwa Nabi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Benar. Tapi beliau tidak pernah beralasan, maaf Jibril, saya tidak bisa membaca. Benar. Tapi Jibril, oke, silahkan baca. Iqra beberapa kali, Iqra 3 kali ya kalau saya bahkan di dalam hadis Bukhari sendiri disebutkan bahwa Nabi mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Nah, kita juga kalau mau beralasan, boleh beralasan untuk satu kalinya atau tahap pertama, tahap kedua, ayo harus dicoba ya. Dampak misalkan ini si A pemuda mau belajar literasi atau mulai mau menerjunkan diri untuk di dunia baca, ada dampak negatif atau positif nggak untuk otaknya? Dampak positif sih. Meskipun di mana-mana orang kalau baca buku dia yang dibaca kan begitu. Dampak positifnya tuh lebih, salah satunya dalam mencerdaskan kita sih. Kalau dengan membaca buku, dan itu dengan membaca buku juga menunjukkan color identity kita. Color identity itu adalah kepribadian kita akan dikenal seperti apa. Nah, kita baca buku itu akan menunjukkan tentang siapa diri kita. Contohnya gini, tanpa harus memperkenalkan diri. Kadang ini salah satu gitu. Contoh gini kan, otak kita, di kepala kita nih kan ibarat teko. Nah, betul. Apa yang masuk maka itu yang akan keluar. Contoh misalnya gini, penghafal Al-Quran tidak akan pernah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kalau dia tidak memasukkan Al-Quran dengan cara membaca, menghafal dan sebagainya. Sama nih, kalau teko kan kita berikan nih
kopi, Oke. nah kopi. Ini kopi. Yang keluar Diminum dulu kayaknya ya. Bismillah. Bismillah. Mm-mm. Jadi kalau apa yang dikasih masuk itu yang akan keluar. Nah, misalnya kita masukkan kopi, tidak mungkin yang keluar Thai tea, Milo dan sebagainya. Iya. Nah, sama Ini dengan menyebut merek karena dia dari Tarakan ya. Oke. Nah. Di Tarakan banyak Milo. banyak katanya. wilayah. Oke. Nah, sama dengan itu. Jadi apa yang keluar dari kita, ibaratnya apa yang sudah kita masukkan. Nah, dengan Apa yang di-insert di sini? Inputnya Itu yang keluar akan sama. inputnya. Nah, sama dengan membaca buku. Iya. Nah, tahun 2009 saya masih ingat sekali bahwasanya faktor yang akan membentuk diri kita 5 tahun ke depan adalah salah satunya apa yang kita baca hari ini. Dan itu sangat terbukti. Oke pemirsa, satu periode baca hari ini 5 tahun berikutnya itu karakter akan terbentuk. Nah benar, tapi nggak sampai 5 tahun juga sih, 1-2 tahun deh sudah bisa. Dan memang terlihat. itu apa ya, butuh mungkin latihan atau misalkan proses pertama mungkin 1 bulan pertama, atau ada yang mengistilahkan seperti 21:9 atau 219. Jadi dia 21 hari membangun habit itu, nanti 3 bulan berikutnya lagi dibangun. Kalau tidak bisa dibangun ya berarti dia terlalu banyak tidurnya ya. Tapi pola membangun habits itu sebenarnya sebelum pakar Eropa itu menyampaikan tentang bagaimana membangun kebiasaan habits. Itu Islam sudah? Islam sudah. Salah satunya kan puasa Ramadan, Masya Allah luar biasa sekali kan. Di awal mungkin kita terasa berat, tapi seiring proses perjalanan selama 30 hari, 29 hari atau 30 hari. Makanya kadang nih kalau kita melihat pakar-pakar Eropa mengemukakan tentang pola habits, growth mindset dan sebagainya, ternyata Islam sudah lebih jauh menyampaikan hal itu. Cuma nih kita nih pemuda kurang percaya diri kayaknya. Wah, ini dan nih. kurang mengkaji. Kurang mengkaji juga ya. Kurang mengkaji dan kurang mau dekat dengan agamanya itu sendiri. Nah, padahal luar biasa sekali. Masya Allah, makanya Muslimut Podcast ini hadir untuk memberikan edukasi, menginspirasi, memotivasi pastinya, dan bisa berubah menjadi aksi. Benar. Jadi setelah ini Anda tidak baca buku, ya kita take down ulang videonya. Oke. Informasi saya dapat beliau ini juga tadi disebutkan ya, sudah jalan-jalan ke beberapa negara dan perjalanan itu berubah menjadi sebuah buku. Benar. Sudah berapa buku? Bocoran dong begitu. Yang terakhir itu yang Inspiring Journey yang rencananya saya mau bawa, cuma ketinggalan di koper dibawa. Oke. Itu udah buku ke 62. 62, Allahu Akbar, sudah pas dengan negara plus 62. Oh iya, saya baru sadar ya. Iya, 62. Ada motivasi tersendiri, saya kayaknya harus menghasilkan sekian buku untuk negara saya atau untuk kaum muslim yang lainnya, pemuda secara khusus atau lebih khusus lagi anak muslim. Kembali ke Strong Why sih. Saya tuh memulai semua berkecimpung di dunia literasi, memulai Strong Why, menemukan Strong Why alasan kenapa sih harus menulis. Dan ternyata saya menemukan alasan kenapa saya harus menulis itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sendiri Rasulullah bikin buku? Bukan pastinya. Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, dan manusia terbaik. Benar, yang paling banyak menebarkan kebermanfaatan. Dan salah satu hal yang menebarkan kebermanfaatan, jalan kompasnya atau jalan tengahnya dengan cara menulis buku. Jalan kompas. Jalan tol ya? Itu. Kan? Jalan tol sama jalan kompas beda. Beda. Nah, oke. Jadi kan gini, ibaratnya nih kita nulis satu buku. Satu buku ini bisa tersebar ke seluruh pelosok Nusantara tanpa kita harus hadir kepada mereka. Ini maksudnya satu buku eksemplar? Iya, atau satu judul? Satu judul. Khawatir jangan sampai orang berpikir satu buku gimana? Dirobek-robek, 200 halaman, robek-robek gitu. Satu judul buku itu bisa menjangkau seluruh pelosok Nusantara tanpa kita harus ke sana. Kan beda nih kalau kita trainer. Kalau trainer kan kita buat seminar motivasi, kita ngumpulin orang, kita datang hadir ke sana, kan? Selesai misalnya di Makassar, kita ke Bogor lagi, ke sana. Itu kan pindah-pindah. Tapi kalau dengan buku, satu judul buku, kalau kita bisa mengakses itu ke seluruh pelosok Nusantara. Berarti dia mirip-mirip apa ya? Duplikat diri ya seperti itu? Iya, benar. Ini mirip jurus Naruto itu apa itu namanya? Kagebunshin justru. Oh iya, saya tidak penonton itu. Saya cuma dengar dari anak muda Gen Z sekarang. Oke.
Jadi luar biasa sekali sih. Contohnya kan misalnya yang pertama kali buku yang saya baca itu kan yang dari Kang Abi Habibur Rahman, dan itu kan saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Iya. Dia tidak pernah, mungkin belum pernah ke Sinjai, tetapi bukunya sudah sampai ke Sinjai dan Dia bilang, menginspirasi. Amit-amit ke Senjai memang antum siapa Nah, gitu iya, ya. Ramli itu siapa gitu kan? Nah, makan kalau ditanya Sinjai itu di mana, mungkin bertanya, ya Sinjai di mana ya? Oh gitu, Masya Allah. Pemirsa yang baru gabung, beliau ini Sinjai tapi domisili Di Kota Tarakan. Kota Tarakan. Senjai tempat kelahiran ya? Tempat Bukan. kelahiran di Tawau. Di Tao, negaranya Upin Ipin. Nah. Jadi beliau ini di Sinjai, Tarakan dan Malaysia. Malaysia. Tawau, luar biasa. Taib. Ada 62 buku, mirip-mirip dengan plus 62. Plus 62. 62 ya, ya. Buku pertama yang dibuat apa? Buku pertama yang dibuat itu novel. Oh, novel. Novel Islami. Judulnya? Judulnya itu menggunakan diksi sih. Keindahan diksi kan ada beberapa. Iya. Judulnya Oase Cinta Qalbiyatus Sa'adah. Wah, keren ini. Ini perpaduan bahasa apa itu? Oase cinta Qalbiyatus Sa'adah. Qalbiyatus Sa'adah. Sedikit isinya mungkin tentang apa? Itu tentang perempuan ya, proses hijrah ya. Jadi dari perempuan yang kurang bagus menjadi ingin hijrah menjadi baik dan sebagainya. Masya Allah. Dan yang ini sampaikan di situ bahwasanya proses hijrah itu kadang memulainya cukup mudah, tetapi yang paling terpenting adalah istiqomah. Oke. Nah, itu. Tadi disebutkan ada 6 tentang literasi. Kalau tadi saya berharap dan bertanya juga kira-kira Indonesia bisa dua dari atas, kan ini 2 dari bawah. Mau dinaikkan 2 dari atas. Kira-kira dengan sebegini modelnya pemuda muslim Indonesia, kalau mau di tahun-tahun kan berapa tahun? Kalau sudah kerja keras, sudah kerja bakti, sudah berusaha. Kalau tahun 2030 kan Indonesia digadang akan menjadi negara yang mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi itu artinya adalah usia produktif itu lebih banyak daripada usia lanjut gitu kan. Oh gitu. Usia pemudanya, usia lanjut pemuda sudah kurang. Pada kemana? Ya. Sudah pada mati, sudah meninggal. Oh, itu diprediksikan di tahun prediksi itu. 2030 bahwasanya Indonesia Usia produktif produktif lebih banyak. pemuda itu lebih banyak. Oh, Nah, gitu. kalau misalnya usia produktif ini dimaksimalkan dan mereka paham tentang agama mereka, bagaimana mereka berbuat untuk agama mereka, Iya. ya insya Allah kita berharap optimis, apalagi dengan generasi kita yang hari ini. Kalau kita kan generasi milenial kan, kan generasi milenial itu sampai 95, Iya. 95 sampai 2012 itu generasi Gen Z. Nah sekarang kan generasi Alpha sampai 2025. Wah, ini yang saya komen ini di teman Facebook saya menyebutkan tentang generasi Alpha. Generasi Alpha. Bapak guru, ibu guru saling absen, misalkan. Oh, iya. Saya juga baca. Robi, Nah, Alpha, Alpha. Bu. Ini yang parah ya. Tono, Alpha juga Bu. Izin. Ini Alpha terus ya. Ya. Siapa sih yang bikin itu istilah generasi Alpha? Ya itu yang sekarang yang terakhir tuh 2000 ini yang generasi Alpha. Karena mungkin lebih banyak alfanya ya. Oke, tentang generasi akhir zaman, Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menyebutkan tentang fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'asy syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Ini yang mengerikan sih. Generasi akhir zaman yang menuhankan hawa nafsu dan itu tidak mengabaikan kewajiban berupa perintah salat. Benar. Padahal tadi literasi itu ada hubungannya dengan agama ya. Misalkan dia bagus agamanya, misalkan sholatnya akan bagus kalau dia memahami literasi tentang itu. Benar. Jadi memang semangat literasi itu memang harus digaungkan di generasi muda kita supaya mereka berliterat. Literat itu adalah memahami sesuatu. Jadi kan kalau di dalam Al-Qur'an, kalau nggak salah dalam Quran surah Isra mengatakan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan kalian di dalamnya. Betul. Dan Allah juga sudah menyampaikan kepada kita apakah sama dengan orang yang memahami dengan orang yang tidak memahami. Orang yang Gitu tahu kan? dengan yang tidak tahu. Dan Allah bilang kalau tidak tahu belajar. bertanya. Itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanya karena orang yang tidak bertanya
Ya, tersesat di jalan seperti. Oke, kampanye untuk antum sendiri sebagai orang yang pernah diutus oleh Indonesia sebagai utusan dari tadi ada berapa? Ada 20-an. Ada 28. Kemudian sebelumnya ada Ada 10. 10-an. Pulang dari itu kegiatan itu apakah ada bukan juga beban ya? Misalkan ada penugasan mungkin perwakilan ini oke, kalian diberikan kesempatan untuk bikin komunitas ini sebagai kampanye untuk menyadarkan pemuda Indonesia untuk literasi ini bisa dijadikan sebagai makanan sehari-hari. Kalau saya sih secara pribadi bentuk komunitas di tahun 2019. 2019. Antum Ya. bentuk komunitas? Ya, namanya Pada saat corona datang bagus ya? sebelum Dia oh datang, iya, iya. 2019 pertengahan tuh saya bentuk mudahmenulis.id Mudah menulis.id. yang memang pada awal pembentukan itu memang dikhususkan untuk bagian Kalimantan aja gitu kan. Dari sekitar ternyata hasil dan antusias daripada teman-teman itu sangat luar biasa sekali. Dan di tahun 2023 sekarang ini kita sudah memiliki 1.500 lebih alumni yang sudah mengikuti program daripada mudahmenulis.id itu. Masya Allah. Dan paling jauh dari mana? paling jauh Kan online juga ya? Ya, ada yang online, ada yang offline. Paling Gitu. jauh dari Terakhir kemarin dari Jepang. Oh, dari Jepang. Jadi kita kolaborasi dengan PPI Gifu di Jepang untuk seminar workshop literasi. Kemudian outputnya itu mereka buat buku tentang memoir kehidupan mereka di Jepang, sama kehidupan Islam di Jepang seperti apa. Oke, fix para pemirsa yang mau undang boleh jadi narasumber silahkan. Melalui saya juga bisa diundang boleh. ya. Oke. Nah, Kita jualan ini. Nah, terakhir juga kemarin kita ini sementara berjalan sih. Kita kolaborasi dengan salah satu lembaga yang ada di Jerman namanya GIZ yang fokus untuk ke lingkungan. Nah, jadi kita ada satu project dengan GIZ model sekolah lapang namanya. Jadi saya buat modul sekolah lapang bagaimana mengedukasi para petambak-petambak supaya mereka bisa ramah lingkungan gitu. Kalau melihat misalkan ya, kalau kita mau ilustrasikan baca buku misalkan ya seorang pekerja, contoh pekerja batu atau mungkin di sawah, kuliah atau mungkin ojol dan sebagainya. Kalau di handphone, di tangan itu ada handphone sambil membaca sesuatu itu mungkin hal yang biasa. Benar. Tapi kalau sesuatu si fulan dengan di tangannya itu ada sebuah buku, wah ini kayaknya orang Sesuatu dari yang ini. itu sudah apa ya? Sesuatu yang sangat asing sekali. Benar. Itu gimana caranya itu? Maksudnya apakah itu salah satu bentuk kampanye atau mungkin kalau ada yang seperti itu kita tidak usah nyinyir deh, kita harusnya yuk beli buku ikuti dia gitu. Iya sih harusnya. Kalau waktu saya ke Singapura itu orang di MRT tuh lebih banyak megang buku daripada HP. Gitu, dan kita sih berharap di Indonesia juga kayak gitu sih. Iya. Jadi masa menunggu atau masa perjalanan itu sebenarnya itu lebih banyak ke buku sih, sehingga hal-hal yang kita anggap itu asing, hal-hal yang kita anggap tidak wajar nantinya bisa wajar gitu kan. Menjadi sesuatu yang dibiasakan. Jadi memang harus ada pembiasaan dan yang paling terpenting adalah ada yang menginisiasi. Nah, jadi jangan sampai semua orang ingin menjadi seorang penonton sementara pemainnya nggak ada. Gitu. Nah, gitu. Jadi tapi bisa kan penonton itu kita jadikan pemain? Benar. Bisa. Gitu. Oke, penonton di rumah sebutkan atau tuliskan yang mau ikut. Kita mau bikin ini komunitas baca buku. Nah, ya silakan. boleh. Oke. Jadi memang harus ada yang inisiasi. Oke. Biasanya kita dapatkan informasi atau berita di di portal-portal berita online, ada yang kecelakaan karena pegang handphone ketika berkendara, ada yang meledak atau meninggal karena Ada saat ngecas main game. Dan saya belum pernah dengar orang meninggal gara-gara baca buku. Misalkan dia baca buku ketimpuk buku satu buku mungkin atau satu rak seperti itu. Ini salah satu mungkin bentuk dampak negatifnya ya. Lebih akrab dengan handphone daripada buku. Iya, benar. Tapi kalau misalkan ada yang mengatakan di buku di handphone kan lebih banyak buku yang bisa kita download. Di Play Store ini itu ada semua. Di Gimana? Wattpad apa dan semuanya, KBM ada. Gimana itu cara menghilangkan rasa itu? Maksudnya kita mau baca buku, kita sudah download ini itu, tapi kok tiba-tiba
lebih apa ya? Lebih merayu notif WA. Lebih media menarik ya. Iya. Gimana tuh cara mengantisipasinya? Antisipasinya sih yang kalau awal nih kita bentuk make your habits. Jadi bangun dulu kebiasaannya dengan cara time management. Time management jadi kita kan ada waktu 24 jam. Betul. Dari 24 jam itu kita alokasikan perbagian. Contoh misalnya kita main sosmed berapa, kemudian baca buku. Nah, kita garis bawahi untuk baca bukunya. Nah, dari 24 jam itu coba deh bangun kebiasaan setiap pukul sekian itu kita baca buku. Paksakan diri. Harus dimulai dengan memaksakan diri. Wah, nanti bilang ini pemaksaan. Kalau dalam literasi bukan sih pemaksaan. Oh, iya. Dia lebih ke halusnya strong why. Temukan strong why, alasan kita kenapa sih kita harus baca buku sekarang, kenapa bukan nanti, besok dan sebagainya. Dan katanya salah satu manfaat baca buku ini salah satu obat pikun ya. Benar. Ya, beberapa Alzheimer atau apa? Alzheimer, ya. Jadi dan penelitian juga mengatakan bahwasanya salah satu bagian terbaik untuk tidur nyenyak adalah 10 menit atau 5 menit sebelum kita tidur lebih dianjurkan untuk baca buku ketimbang kita main HP. Begitu pantasan ya orang tua dulu biasa sebelum kita tidur dibacakan dulu dongeng. Iya, sekarang kayaknya bukan dongeng yang dibacakan orang tua. Status. Bukan. Jadi belanja online sampai di kamar. Biasanya begitu. Allahu Akbar. Taib, kita sudah ngobrol tentang Masya Allah contoh role model di Indonesia. Kemudian Nabi kita sendiri juga sudah mengajarkan sebenarnya dari sejarah beliau tentang literasi ini. Kalau Bang Ramli sendiri di Kalimantan, di Tarakan, kan tadi ada komunitas ya? Ya. Itu salah satu bentuk komunitas atau aktivitasnya apa saja? Apakah ada juga mungkin bawa buku turun ke pasar? Kan tadi ada yang diceritakan ya, misalkan dengan kendaraannya bawa ke kampung. Nah, kalau komunitas tadi yang antum bina seperti itu juga salah satu program. Salah satu programnya ada namanya Lapak Baca. Lapak Baca. Lapak Buku. Wih, pemirsa ini dia lupa nama programnya. Ya, kalau Lapak buku sama Pojok Literasi. Pojok Literasi. Nah, kalau Lapak Buku itu apa bedanya? Beda. Literasi bukannya buku bukannya literasi. Nama programnya. Okay. Nah, kalau Lapak Buku itu kita ke salah satu destinasi wisata. Kan di sana kan ada namanya Taman Berkampung, Taman Berlabuh. Jadi setiap sore kita ke sana. Ya, berlabuh sama berkampung. Ada, itu taman. Jadi kita ke sana, kemudian kita bawa buku. Nah, itu kadang sama teman-teman dari KMI, Komunitas Muslim Inspiratif. Oh gitu. Jadi itu kita bawa buku masing-masing atau memang ada jadi buku kita memang di ada komunitasnya? Jadi kita memang ada display buku yang kita memang ada sekitar 100 lebih buku. Iya. Itu yang kita bawa ke taman. Genrenya macam-macam. Ya, macam. Tapi kita lebih kalau secara pribadi dari kami di komunitas kita lebih memang nggak semua buku bisa kami berikan karena kan kita melihat asas manfaat. Jangan sampai dari satu buku itu buku politik dikasih di situ orang udah bingung ini buku apaan ya. Buku yang bertentangan kan. Iya. Nah, gitu. Jadi buku apa yang lebih didominasi atau yang diminati oleh pengunjung Lapak Buku? Apa? Yang diminati itu lebih ke motivasi remaja sih sama self healing gitu. Sama yang lebih ke memoir semacam mahasiswa yang sudah dapat beasiswa dan sebagainya. Berarti dari situ akan ketahuan ya niche marketnya itu bahwa anak muda dan yang paling banyak problemnya. Jadi dia datang ke situ cari solusi sih ya, dengan buku yang dibaca. Sama ini sih kan ada memang buku yang khusus genrenya usia dini anak-anak. Jadi dipisahin buku-buku yang umum untuk remaja dewasa sama yang anak-anak. Allahu Akbar. Lapak Buku. Lapak Buku. Kalau Pojok Literasi? Kalau Pojok Literasi itu program kita ke sekolah memberikan edukasi, kemudian kita buatin pojok literasi semacam rak-rak buku mading kecil begitu ya, bukan? Gitu. Itu Pojok Literasi. Kalau pihak dari sekolah biasa yang diajak kerjasama, tanggapan mereka? Ya mereka antusias sih karena kan salah satu nilai plus mereka ketika tingkat literasi di sekolah mereka baik. Makanya kita sering diundang untuk mengisi workshop literasi peningkatan guru-guru mereka. Gitu.
Oke, itu di Tarakan, Kalimantan Utara. Utara. Oke, kalau di Makassar sendiri yang ada informasi silahkan komen di bawah ini. Berikan informasinya supaya kita bisa mungkin sharing-sharing. Kalau nggak salah di Rotterdam biasanya sih. Ada, itu benteng. Ya, benteng Rotterdam. Oh gitu. Biasa Itu kadang sih. membaca buku atau saling Lapak. tembak-tembakan? Bukan ya? Bukan. Oh, lapak baca juga ada di Nah, situ. saya pernah lihat ada postingan di itu Oke. di sana di Masya Allah. Rotterdam. Kalau teman-teman antum di komunitas atau mungkin yang diutus tadi, pasti ada sharing-sharing kan di antara para peserta. Bagaimana tanggapan mereka dengan apa ya, antum di situ dan mereka juga di situ dan diutus keluar sebagai apa ya, utusan Indonesia. Apa yang ada di benak kalian pada saat itu? Ini luar biasa sekali sih. Luar Itu ada biasa. sesuatu yang Wow, ini mimpi begitu ya. iya, maksudnya kalau saya secara pribadi sih itu adalah salah satu amanah gitu kan. Karena saya selalu memahami bahwasanya segala sesuatu yang kita diberikan amanah di situ berarti Allah tahu kita mampu. Makanya salah satu hal yang harus kita pegang itu kalau Allah saja yakin dengan diri kita, masa kita tidak yakin gitu. Artinya Allah sudah ini untuk antum amanah, oke jalankan. Ini saya Jalankan. kasih gitu ya. Jadi maksimalkan ikhtiar, maksimalkan usaha kita. Tapi pastinya sebelumnya itu harus mengorek diri Benar. dulu. Misalkan saya ini skillnya apa sih, begitu Benar. kemampuan apa sih, condong kemana sih kesukaannya, gitu ya. Benar. Makanya kalau kita berbicara tentang diri, saya ada istilah SI dan SD. Wah, ini sih kayak pelajaran fisika ini. SI Ini itu- rumus. Bukan. Itu SA? SI itu self improvement, SA, SI kan. SI, Self improvement Oke. dan SD self development. Oke. Self development. ini Jadi mirip-mirip memang merek apa begitu? Oke, lanjut. Jadi memang harus dari diri kita itu kita tidak harus hanya membatasi diri kita ya udah hari ini saya udah mungkin cerdas gitu tapi nggak nambah lagi. Jadi harus memang kita meningkatkan kapasitas diri kita. Kalau misalnya contoh nih, kita di literasi, kalau kita sudah nulis 1, 2, 3 buku enough gitu kan, cukup enggak. Jadi harus senantiasa belajar juga nih. Apa nih yang kurang dari buku pertama, buku Iya. kedua, buku ketiga. Jadi secara sederhananya menjadi seorang pemuda muslim itu harus menjadi tipe pembelajar. Tipe pembelajar. Benar, tipe Ih, pembelajar. Jangan mau kalah, bukan jangan mau kalah. Ikutilah Abu Hurairah ya. Benar. Yang Ikutilah siapa lagi? Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya pastinya mereka ini adalah orang-orang yang literasinya luar biasa Benar. pastinya ya. Imam Benar. Syafi'i. iya, bahkan kalau mereka-mereka nih beliau-beliau Masya Allah luar biasa sekali literasinya. Kalau mereka tidak memanfaatkan semangat literasi itu, kita mungkin tidak akan mendapatkan karya-karya beliau yang hari Betul. ini. Dan sesuatu yang harus diperhatikan, direnungi dan ditafakuri ini bahwa mereka hidup di zaman yang fasilitas itu boleh dibilang Iya, apa sih begitu, tidak ada ya, tidak ada internet, gadget dan sebagainya. Benar. Tapi kita tidak bisa seperti mereka. Ini pertanyaan, ada apa dengan pemuda muslim Hari ini. hari ini? Benar. Jawab dong kalau begitu. Nah itu kalau di masa mereka saja dengan kapasitas yang minim, kemudian kapasitas yang terbatas, tetapi Iya. mampu menciptakan peradaban yang sangat luar biasa sekali. Oh, harusnya Masya Allah. kita yang sudah disuguhkan dengan beragam Semua fasilitas, fasilitas. harusnya lebih banyak impact juga dampak yang harus Astagfirullah, berarti jangan sampai fasilitas membuat kita malas. benar. Berarti fasilitas dibuang saja. Iya, harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Nah, yang paling terpenting adalah ini kita bisa melakukan apa sekarang. Nah, itu yang paling Oke, terpenting menjadi berarti pertanyaan. pertanyaannya fasilitas sudah ada. Saya sudah menggebu-gebu ini karena nonton podcast tentang literasi. Saya mau mulai dari mana saya mulai ini? Nah, tinggal take action kita mau apa. Iya, take actionnya gimana? Bangun dari duduk, matikan handphone, ambil buku, minjam atau gimana? Kalau saya secara pribadi, saya kan dari awal memang suka nulis ya. Iya. Nulis catatan gitu. Jadi Oke. segala sesuatu yang ingin saya lakukan saya tulis dulu. Saya buat daftar random Nah, dulu gitu kan. ini dia. Buat daftar random, kemudian dari misal nih kita dapat 10 daftar random. Dari 10 itu kita klasifikasikan 5 lagi. Dari Iya. 5 ini mana sih yang realistis untuk kita laksanakan sekarang? Kemudian dari 5 ini skala prioritas yang mana?
Nah, kita ngambil misalnya ada 2 skala prioritas. Iya. Dari 2 ini apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, yang itu. Ini Jadi dari terstruktur. sisi literasi untuk menulis. Kalau membaca gimana? Kalau Itu juga mau- masuk di situ. Bisa masuk di situ. Kalau membaca, bangun habitsnya gini. Kita kan antum juga ya. Kita Iya. kan punya target setiap setahun itu minimal 50 buku yang harus Betul. dibaca gitu kan. Atau bagusnya 365 buku. Itu berarti satu hari satu buku. Satu hari satu buku. Betul. Wah, Nah, itu sudah lupakan orang kanan kiri kayaknya. luar biasa ya. Jadi buat daftar, buat target sih semuanya. Meskipun kita tidak pernah mendikte Allah, saya mengatakan Iya. jangan pernah mendikte Allah dengan hasil yang ingin kita lakukan. Kita nikmati aja prosesnya. Cuma kita harus punya planning juga, target. Misalnya nih, setahun kita targetkan 50 buku, Iya. namun ternyata dalam setahun itu cuma kita 20 atau 10, itu oke gitu atau kan. bahkan mungkin cuma 3. Iya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ya. Intinya kita sudah memulai gitu. Iya. Intinya kita sudah berjalan gitu. Dan pastinya mungkin kalau kalau yang dicita-citakan itu tidak sampai 50 atau 10 yang tercapai atau 3 yang tercapai, minimal mungkin dikasih reward pribadi. Benar, self reward itu. Kasih tahu orang rumah kalau saya bisa baca ini satu benar. saja. Belikan saya gorengan. Berbicara tentang self reward, ini mengapresiasi diri sendiri. Iya. Kadang kita lupa. Padahal kadang kita dikenal sama orang, mengapresiasi orang lain apa dengan ternyata iya. kita lupa dengan diri kita sendiri. Gitu. Harus ingat diri sendiri Iya, ya. harus ingat juga diri kita sendiri. Artinya bukan hal yang sia-sia kalau misalkan saya sudah baca satu buku, saya pergi bukan healing tapi keliling dulu ke tempat yang saya suka, misalkan ke pantai. Bahwa ini bentuk reward untuk Iya, saya, reward gitu ya. diri Nggak apa-apa kita. ya? Ya nggak apa-apa. Itu bagian hal kita mulai dari hal-hal terkecil dulu untuk memberikan apresiasi terhadap diri kita. Contoh misalnya kita udah membaca satu halaman gitu Iya. kan, yang mungkin orang lain yang sudah jadi predator buku gitu, itu ada hal yang remeh Wah, gitu. ini predator buku, bukunya dimakan. Sekarang kan ya? bukan kutu buku, tapi predator buku. Jadi Karena bukan sekarang- 1, 2, 3 ya dibaca. Jadi sekarang nggak lagi zamannya kutu buku. Kalau kutu kan kecil. Kalau sekarang kita harus jadi Dan jelas predator bukan buku. kecoa ya. Ini predator, Predator pemakan buku. Oke, mungkin ada tips supaya baca buku itu lebih asik daripada makan coklat. Ada sih, kalau semua hal, kalau berbicara tips, saya selalu mengawali temukan strong why-nya dulu, alasan dulu. Oh iya, karena dari tadi ini strong way Iya, terus ya ternyata. start with why. Saya sih berharap ada tips dari 1 sampai 10. Ini strong way terus, strong way. Oh, alasan kuat kenapa baca buku. Kenapa memulai harus baca. Makanya saya selalu mengatakan start with why, memulai sesuatu dengan sebuah alasan. Iya. Kenapa kita harus baca buku. Kenapa Kemudian- antum makan? Karena lapar kali. Betul. Kenapa antum kerja? Nah, karena ingin menafkahi kali Oke, sebagainya. terus? Gitu. Nah, setelah itu baru pilih genre buku yang kita sukai. Karena kan nggak sama. Jenis buku maksudnya? Jenis Oke. buku. Jadi Maaf ini pemirsa kalau misalkan ada bahasa-bahasa yang kurang dipahami. Genre itu jenis bukan jenis kelamin ya, tetapi jenis buku kategorinya. Apakah kategori dia buku. pendidikan, Benar. sejarah, motivasi, renungan, politik apalagi dan politik, sebagainya, oke. budaya. Nah itu. Jadi kan nggak semua orang menyukai misalnya tentang fiksi Oke. atau non fiksi atau motivasi dan sebagainya. Jadi buat itu dengan versi diri kita sendiri. Jadi kita memilih buku jenis bacaan itu tidak ikut-ikutan. Contoh misalnya antum nih sukanya mungkin sejarah, nggak mungkin dong kalau saya. aslinya motivasi. Motivasi, Oh, ya. Tapi ada yang motivasi sejarah atau sejarah ya. yang bahasanya itu motivasi. Nah gitu, nggak mesti saya harus mengikuti antum karena boleh jadi saya mungkin tidak suka hal itu. Oke, istilah anak gaulnya be yourself ya. Be yourself, jadi diri sendiri. Nah, itu jadi pilih genre tulisan atau genre buku yang kita sukai. Kemudian yang ketiga mulai dari hal terkecil. Hal terkecil itu mulai dari yang tipis-tipis dulu. Tipis-tipis. Nah, Semacam story WA. Ini tidak masuk situ ya? enggak, Tidak masuk. maksudnya buku yang tipis yang mungkin sekitar 80 halaman Oke, kah, atau 80-an, 100 halaman. 100-an. Nah, 100-an gitu. Nah, terus yang keempat super system. Support system. Ya, circle. Circle semacam Jadi apa itu? circle Keluarga, itu, lingkungan. bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan gitu. Jadi circle itu
kita mulai dari circle pertemanan kita, Iya. mulai dari memang punya teman yang sefrekuensi, punya teman yang memang satu visi yang bisa mengingatkan kita, Frekuensi sebenarnya semacam radio ya. Oke. yang sama ritme dengan kita. Gitu. Kemudian kalau kita mau support system kita di keluarga kita, minimal kita punya perpustakaan pribadi. Oke, ini yang menarik. Nah, Perpustakaan pribadi pribadi, di rumah. bukan kamar pakaian, bukan lemari pakaian. Iya benar. Oke, ini juga bisa jadi satu pertanyaan sih sebenarnya. Di rumah itu yang numpuk apa? Buku atau pakaian? Benar. Kan biasanya gitu ya. Nah. Oke. Jadi karena itu kan salah satu bagian untuk kita mendekatkan diri kita dengan buku. Contoh nih, kita mau baca buku tapi kita nggak pernah ada effort usaha untuk dekat dengan buku. Kita mau baca buku di rumah tapi kita tidak punya buku. Baca koran lah. Itu kalaupun ada koran. Oh, Hari iya, ini jadi Gen kalau Z langganan. mana ada, ya kan? Sudah tidak ada main lempar-lempar koran Iya. sekarang. Sekarang tuh lempar paket gitu kan. Berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, terus yang terakhir take action. Take action. Nah, jadi jangan pernah terlalu banyak overthinking. Oh, nanti saya mulainya ini kapan? Ini besok Iya. kapan? Terlalu banyak, Ah. belum action langsung cut. Padahal Nah, belum mulai iya, kan? belum mulai. Oh, Jadi gitu. take action, langsung aja dimulai. Disegerakan. Oke, yang mau langsung mulai bingung di mana mau cari buku, cari di perpustakaan daerah. Nah, kalau nggak bisa beli, Ya Iya kalau kan, nggak kalau nggak bisa ya. beli ke perpustakaan Atau daerah. minjam. Atau minjam. Ini juga Tapi dikembalikan bukunya kalau Benar. dikembalikan Nah, ya. Saya tuh tipe orang yang tidak terlalu suka meminjamkan buku Sama, saya lebih lebih senang memberikan uang orang daripada buku yang dia pinjam. Benar. Karena kasihan kita sudah Nabung. Iya, nabung cinta mati, bukan cinta mati sih. Sama bukunya, tapi bukunya tidak pulang-pulang. Benar. Bukunya mengalahkan Bang Toib katanya. Kan tidak pulang-pulang ya, bisa kalau dipinjam. Iya, iya. Oke. Selama bergelut dengan dunia literasi, tadi kan ada disebut dengan support system. Ya, super system. Di antaranya adalah keluarga. Selama terjun di dunia yang seperti ini, keluarga gimana responnya? Alhamdulillah luar biasa sekali, dan itu mungkin menjadi kebanggaan juga tersendiri karena Alhamdulillah, iya kan Alhamdulillah keluar ya. negeri ya. Kalau ini keluar rumah, cari buku. Itu. Dan Tapi kalau tetap mereka support. Jadi istri juga saya ajak untuk nulis, dan alhamdulillah sudah ada tulisan bersama dengan istri. Allahu Buku, Akbar. gitu. Rumah tangga biasa, bahagia bersama, sesurga bersama. Ini sebuku Amin. bersama. Sebuku bersama. Oh, keren ya. Yang mau ikut silahkan ikut gaya beliau ya. Baik. Buku fisik dengan ya ada mengatakan tadi syukron, thank you orang barat mengatakan atas tipsnya tadi. Tapi kalau misalkan saya lebih suka baca buku di handphone, gimana? Apakah itu bisa menjadi menjadi kampanye saya untuk meningkatkan literasi baca Indonesia, khususnya anak muda? Misalkan saya download, saya juga jujur ya, saya biasa lebih di rumah memang ada buku gitu ya, perpustakaan pribadi yang mini-mini begitu. Bukan mini sih. Kemudian di handphone juga ada perpustakaan digital, ada PDF dan sebagainya. Mungkin ada yang mengatakan saya kayaknya lebih condong deh baca buku yang digital. Itu apakah tidak mengapa atau bagusnya memang harus ada buku fisik yang dibaca? It's okay sih kalau misalnya memilih untuk e-book digital gitu kan, electric book. It's okay, tapi sensasi dengan membaca buku fisik itu akan sensasi. Benar. Seperti apa itu? Sensasi seperti minum Kalau- kopi ya, beda sensasinya dengan yang ketika hangat Yang daripada dingin. Dingin. Nah, kalau kita baca buku tuh ada satu hal yang paling sering sih, saya yakin semua pecinta buku ketika buku baru itu baunya itu khas banget, dan Iya, itu saya salah satu pencium bau buku. Benar. Itu kayaknya ada candunya ya atau benar. apanya? Gitu. Jadi sesuka-sukanya kita membaca buku book tidak akan pernah mengalahkan ketika kita baca buku secara Allahu fisik. Akbar, betul. Serius. Gitu. Iya, kalau saya pribadi juga sih bunyi lembaran ketika Lembaran itu dibuka Dibolak-balik, bolak-balik, dan ketika kita sampai pada halaman terakhir itu udah sesuatu yang gimana ya? Sesuatu yang kita aja saya sendiri yang berhasil bisa. menghabiskan 200 halaman. Iya. Luar biasa sekali. Allahu Akbar. Tapi poin terakhir dari Bang Ramli ini, Masya Allah kita banyak mendapatkan insight tentang dunia literasi.
buku apa yang sangat menginspirasi dan sampai saat ini itu yang membuat hidupnya antum merasakan saya mungkin dulu nol, sekarang wah sudah jadi begini karena mendapatkan insight dari buku itu. Kalau saya buat kategori 2 ya. Ya kalau misalnya fiksi kan sepanjang novel yang paling menginspirasi sekali hingga hari ini, dan itu awal mula memulai menggeluti literasi itu Ketika Cinta Bertasbih, Habibur Rahman. Karyanya Kang Abik. Oke, halo Kang Abik. Ini ada pembaca bukunya Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali karena saya benar-benar ketika membaca buku Ketika Cinta Bertasbih itu saya berharap bisa seperti Azam gitu ya, Khairul Azam gitu kan, sosok yang menginspirasi gitu kan, bertanggung jawab sama keluarga dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua non-fiksi? Kalau non-fiksi dari Ahmad Rifan. Oh iya. Nah, itu yang mana tuh judulnya? Man Sabara Sabira. Man Sabara Sabira. Oh gitu ya. Bukan yang apa ya? Maaf apa tuh? Maaf Tuhan sedang lagi sibuk. Bukan. Jadi yang itu sama Menjadi Orang di Atas Rata-Rata. Itu luar biasa sekali, luar biasa yang. Ini kayaknya jadi PR saya harus beli bukunya, itu saya belum baca ya. Menjadi orang di atas rata-rata. Itu luar biasa sekali. Berarti tingkat tinggi badannya itu di atas rata-rata. Enggak, usahanya gitu. Dan itu luar biasa sekali kalau Ahmad Rifan itu tulisannya sebenarnya sederhana tetapi ngena. Oh iya. Istilahnya gue banget ya begitu. Benar. Kita baca bukunya semacam kita diskusi dengan beliau. Oke, serasa diajak ngobrol. Iya benar. Dan PR kita sebagai seorang penulis sebenarnya seperti itu. Bagaimana melahirkan sebuah buku yang ketika orang membaca buku itu tidak seperti diceramahi atau tidak diberikan teori, tetapi seakan-akan kita sedang diskusi dengan penulisnya. Kan ada istilahnya sebaik-baik teman duduk itu buku kan? Ya termasuk buku rekening. Itu juga sebaik-baik teman duduk. Yang jelas kalau yang tidak baik itu buku adalah buku utang piutang. Itu yang selalu dihindari oleh orang. Oke, syukron, terima kasih banyak ini sudah mampir ke podcast saya jauh-jauh dari Kalimantan di Tarakan, Kalimantan Utara. Meskipun sudah terbang ke Senjai, jadi mampir juga ke sini ya. Oke, syukron, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan jangan lupakan kampung halaman. Insya Allah. Ya, sebenarnya ini bukan orang Indonesia tapi orang Malaysia. Ya karena kelahiran di Tawau, Malaysia. Jangan sampai ini ada keturunan dengan Upin Ipin. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk Anda sudah menyimak. Berikan like dan share serta komen Anda untuk yang menyimak program Muslim Youth Podcast. Khususnya untuk episode kali ini, banyak inspirasi dan insight yang kita dapatkan terkait dengan dunia literasi bersama Ustadz Muhammad Ramli. Saya Abdullah Said pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.